teman-teman, welcome back to Eagle Kids Online Service. Karena hari ini hari libur, gimana kalau kita main game online? Kan seru. Kok kamu main online game terus sih? Aku bosen Sharpie, aku gak tahu mau ngapain. Jadi aku main game aja. Daripada kamu main game online, lebih baik kita main sama teman-teman di rumah dong. Tapi pertama kita berdoa dulu dong. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami hari ini kepada ibadah ini. Sekarang kami mau ibadah, kiranya Engkau sertai kami supaya kami bisa mengerti apa arti firman-Mu dan bisa happy atas firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Jadi gamenya game apa? Udah ikuti aja. Permainannya adalah buat kata. Jadi ada beberapa huruf nanti dan kita harus membuat kata-kata sebanyak-banyaknya. Tapi ada waktu 30 detik. Jadi kalian semua harus cepet-cepetan ya. Oke? Oke, aku paham. Ayo kita langsung main. Gambar pertama. Oke. Wah, Ada J, terus U, ada U. A, T, N. Wow. Ada Aku apa ya? tahu. Apa? Tujuan. Oh iya. Iya. Oh iya. Aku tahu. Tua. Oh iya, bisa juga ya. Tuna. Oh iya. Lagi nggak ya? Unta. Unta. Ya. Iya. Gimana kalau teman-teman di sana? Bisa jawab nggak? Bisa nggak? Ayo. Bisa. Kita lihat jawabannya sama-sama. Yuk. Wow. Ternyata ada 6 ya. Iya. Wow, aku Oke. tidak mengira itu. Oke, gambar kedua. Wow. Oke. Ada A, N, W, G, Y sama A. Katanya di sana ada 5. Coba ya. Nyawa ya. Oh iya. Nyawa. Terus ada awan. Oh ya, bisa. Gaya. Ada apa lagi ya? Gimana kalau teman-teman di rumah? Bisa jawab semua? Ayo kita lihat jawabannya bersama-sama. Wow. Kita Ada kelewatan 2 guys. Iya. Tidak apa-apa. Kita akan coba lagi bersama-sama. Gambar ketiga. Deng dereng. Ada ada D, G, H, A, dan U. 6 kata-kata yang terhilang. Apa ya? Apa Aku ya? tahu. Ada 2. Oh iya, 2 betul. Dagu. Oh iya. Iya, bisa. Ada yang sudah ketemu teman-teman di rumah? Coba, duga. Coba. Oh iya. Oke, aku kehilangan ide sih. Gimana kalau kita lihat jawabannya sama-sama? Oke. Wow, Ada ternyata banyak. segitu banyak ya. Wow. Sekarang gambar keempat. R, N, B, S, E, I. 6 kata yang hilang. Aku tahu. Beri. Oh iya. Apa lagi ya? Seni. Oh iya. Aku tahu. Bersin. Oh iya. Ada lagi nggak ya? Let's see. Gimana kalau teman-teman di rumah? Bisa jawab semua? Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Wow. Ternyata kita banyak yang belum dijawab ya. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita sekarang lihat gambar kelima. Oke. Wow.
Ada K, A, I, L sama T nih. Wow, banyak sekali ya. Ada Wah. 9 kata-kata di dalam itu. Hmm. Aku tahu. Apa? Kilat. Oh iya, kilat. Hmm. Lagi ya. Tali. Oh ya, bisa juga. Lihat. Oh iya. lihat. Ya. Apa ya? Apa ya? Teman-teman di rumah bisa jawab nggak? Kita soalnya kehabisan ide nih. Coba kita lihat jawabannya. Wow. Banyak Kita sekali hanya- ya. Iya ya, kita hanya menjawab sebagian saja. Ya udah, nggak Udah, apa-apa. tidak apa-apa. Yeay, gimana tadi gamenya? Seru nggak? Seru-seru. Sekarang kan sudah selesai nih. Gimana kalau kita main game online? Ya, belum apa-apa kok sudah pegang HP sih. Kan kita sudah nggak ngapa-ngapain. Aku bosen. Kalau bosen jangan main HP. Kalau main HP nanti tidak bisa berhenti. Terus kita harus ngapain? Sekarang kan waktunya puji Tuhan. Ayo, Oh taruh HP-nya iya. dulu dong. Oke, Kita oke. memuji Tuhan bersama-sama. Let's go. Let's go. Kids, let's praise Jesus with joy and sing this song. Joy, 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 down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Praise the Lord! Kids, we can do all things through Christ who strengthens us. Are you ready to jump with us? Come on, let's dance together! Can you do this? I'm gonna jump up and down, gonna spin right around. I'm gonna praise your name forever. I'm gonna shout out loud, gonna deafen the crowd. I'm gonna send my praise to heaven. I'm gonna jump up and down, gonna spin right around. I'm gonna praise your name forever. I'm gonna shout out loud, gonna deafen the crowd. I'm gonna send my praise to heaven. I will run this race and I will never stop. I'll follow Jesus till the day I drop. I can do all things, strengthens me. When you've got such a lot, when you've got now all what? Be happy. I'm gonna jump up and down, gonna spin right around. I'm gonna praise forever. I'm gonna shout out loud. I'm gonna send my praise to heaven. I'm gonna jump up and down. I'm
I'm gonna praise your name forever. I'm gonna shout out loud. I'm gonna send my praise to heaven. Run! I will run this race and I will never stop. I'll follow Jesus till the day I drop. I can do all things through Christ who strengthens me. When you've got such a lot, when you've got not a lot, what? Be happy. Now let's follow Kak Jenny. Now Kak Chelsea. I will run this race and I will never stop. I'll follow Jesus till the day I drop. I can do all things through Christ who strengthens me. When you've got such a lot, when you've got not a lot, what? Let's everybody say, be happy. Yay, glory to God. Yeay, asik. Hei, itu mau ngapain tuh? Kan kita Ayo. sudah nggak ngapa-ngapain. Waktunya kita main game online. Astaga, Toto. Kalau main HP terus, itu tidak baik untuk tubuh kita. Nanti merusak kreativitas kita loh. Lagian tidak baik untuk mata. Oke. Terus kita harus ngapain? Gimana kalau kita belajar masak? Belajar masak. Iya, sudah. Ayo.
Wah, senengnya bisa belajar masak ya. Iya, kita harus mengisi waktu kita dengan hal yang baik dan berguna. Ternyata selain main game online, melakukan hal aktivitas yang lain itu lebih menyenangkan loh. Kamu Iya. kok kreatif sih? Iyalah, kan cara main HP. Oh. Makanya otak kita itu harus dibuat berpikir yang berguna dong. Nah, Oke. sekarang kalau kita dengerin firman gimana? Ayo, Oke, let's go. let's go. Kids, let's prepare our heart before hear the God's word. Let's prepare our heart. Let's bring God into our heart. Come into my heart. Come into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart. Come into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Oh, let's worship Him. Hallelujah, hallelujah. We love you, God. Let's worship Him. Say hallelujah. Let's worship Him. I love you, Lord. I love you, Lord. Kids, we all know that Jesus is the number one. He's our best friend. We want to come Him in our heart. So let's sing this song one more time. Come into my heart. Come into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Into my heart. Come into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Let's prepare our heart. Let's hear the word of God. Hai semuanya, Shalom. Kak Luman senang sekali bisa menyapa kalian semua dan bisa ketemu kalian semua meskipun lewat online. Tapi Kak Luman percaya bahwa adik-adik di rumah pasti tetap semangat dan excited untuk ibadah online hari ini. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh sekali lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bentuk hati kami Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu
Dan kami mau berubah Tuhan, kami mau gak cuma mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kak Lukman mau tanya, apa yang kalian rasakan ketika kalian tuh melakukan sesuatu yang sama, tapi kalian lakukan terus menerus, kalian lakukan berulang-ulang. Seperti Kak Lukman kasih contoh ya, kalau Kak Lukman itu melakukan gerakan yang sama, perkataan yang sama, tapi Kak Lukman lakuin terus menerus dan berulang-ulang. Seperti ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye, ye ye ye. Kalau 1 kali, 2 kali awal-awal masih oke. Tapi kalau Kak Lukman lakuin terus menerus, pasti lama-lama of course Kak Lukman pasti akan merasa capek. Dan gak cuma capek aja, pasti Kak Lukman juga akan merasa bosan. Gimana? Kalian juga merasakan yang sama nggak? Pasti juga bosan Kak melakukan hal yang sama terus menerus berulang-ulang. Nah, Kak Lukman mau tanya pendapat kalian. Kalau adik-adik di rumah, apa sih yang membuat kalian itu merasa bosan? Coba Kak Lukman mau dengar pendapat kalian. Kalau Kak Lukman itu merasa bosan kalau Kak Lukman itu harus menunggu yang lama, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang bisa dilakukan, nggak ada aktivitas yang dikerjakan, akhirnya bosan. Pasti kalian juga sama kan? Kurang lebih sama lah Kak. Aku bosan Kak kalau aku melakukan hal yang sama terus menerus, atau kalau aku menunggu terlalu lama tapi aku tidak melakukan apapun Kak, nggak ada yang bisa aku kerjakan, nggak ngapa-ngapain, pasti bosan. Nah, perasaan bosan itu wajar. Semua orang itu pasti mengalami yang namanya bosan. Gak cuma anak kecil, sampai orang tua pun bosan itu wajar. Tapi tahu gak apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa yang kita lakukan ketika kita merasa bosan. Coba Kak Lukman tebak, kira-kira apa ya yang kalian lakukan ketika kalian merasa bosan? Pasti yang pertama kalian lakukan adalah kalian langsung ambil handphone kalian, terus kalian main atau kalian nonton lewat handphone kalian. Atau jangan-jangan kalian juga bisa melakukan hal-hal yang tidak berguna atau tidak baik. Misalnya apa Kak? Misalnya karena kalian bosen Kak, gak ngapa-ngapain. Akhirnya kalian jadi usil, gangguin kakak kalian atau gangguin adik kalian. Tapi tahu gak sih? Kalau ketika kalian merasa bosan, di Alkitab itu mengajarkan sebuah kebenaran. Kita buka sama-sama ya. Ambil Bible-nya, kita buka di 1 Korintus 10 ayat 23. Kak Lukman bukakan, terus kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau mau garis bawahi bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi gak semua itu berguna. Segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi gak semua itu membangun. Jadi Tuhan itu baik banget. Tuhan itu kasih kebebasan buat kalian. Kalian bebas melakukan segala sesuatu. Tapi ingat, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak semua itu berguna. Segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi tidak semua itu membangun. Jadi adik-adik, kalian harus bertanggung jawab dan minta hikmat sama Tuhan supaya kalian bisa mengatur dan memilih apa yang harus kalian lakukan setiap harinya. Karena itu hari ini kita mau belajar. Kalau mau share 2 poin penting apa yang bisa kita lakukan untuk kita itu tidak terjebak dalam rasa bosan. Poin yang pertama adalah kita bisa mengisi dengan hal-hal yang berguna. Katakan sekali lagi, kita bisa mengisi dengan hal-hal yang berguna. Tadi seperti yang Kak Lukman katakan, apa sih yang kalian lakukan ketika kalian merasa bosan? Pasti kalian langsung ambil handphone kalian, terus kalian main games, atau kalian mungkin nonton YouTube, nonton Instagram, nonton TikTok mungkin. Sampai kalian lupa waktu dan akhirnya waktunya jadi terbuang dengan sia-sia. Tapi kak, apakah itu gak boleh Kak? Apakah itu salah Kak? Bukan gak boleh atau salah, tapi itu bukanlah hal yang berguna kalau kita lakukan cuma sekedar main atau malas-malasan. Padahal tahu gak bahwa Tuhan itu rindu untuk kalian itu mengisi hidup kalian dengan hal yang berguna, hal yang bermanfaat.
yang gak cuma bermanfaat buat diri kalian, tapi juga bisa menjadi berkat loh buat orang lain. Jadi kalau kalian lagi merasa bosan, Kak aku bingung gak ngapa-ngapain, lagi nungguin lama, kalian bisa lakukan dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baru yang kalau kalian lakukan itu bisa memberi manfaat buat diri kalian, gak cuma buat diri kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar kalian. Kalian bisa jadi berkat. Contohnya apa Kak? Contohnya banyak banget. Kita akan mulai dari hobi kalian terlebih dahulu. Mungkin kalian hobi menggambar atau coloring. Kalian bisa lakukan. Kalian bisa menggambar, bisa coloring. Atau kalian lagi hobinya main basket atau sepedaan. Wah pasti seru. Apalagi kalau kalian bisa ajak teman-teman kalian untuk ikut main basket bareng, olahraga bareng, sepedaan bareng. Pasti tambah seru dan gak bosan. Atau kalau kalian misalnya hobi membaca. Tentu gak cuma sekedar baca komik aja ya. Tapi kalian bisa banyak buku-buku yang bisa kalian baca. Misalnya mungkin buku biografi, buku-buku rohani. Atau mungkin buku bahasa. Kalian bisa baca buku-buku yang bisa menambah pengetahuan kalian. Bisa menambah skill kalian. Atau kalau misalnya kalian hobi menulis. Kalian mungkin selama ini cuma menulis coret-coretan. Mungkin sekarang kalian bisa lakukan. Kalian bisa menulis. Siapa tahu tulisan kalian bisa jadi suatu cerita dan bisa jadi sebuah buku. Wah keren kan? Hal-hal yang kalian lakukan itu jadi berguna dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Terutama juga buat diri kalian sendiri. Atau contoh lainnya lagi. Misalnya kalian bisa melakukan sesuatu yang baru. Contohnya misalnya kalian bisa belajar masak. Misalnya kalau mama kalian masak, kalian bisa bantu mama kalian di dapur. Pasti mama kalian gak cuma sekedar happy kalian bantuin, tapi dia juga bangga. Apalagi kalau kalian bisa berhasil membuat makanan dan makanan kalian bisa dinikmati oleh banyak orang. Atau sesuatu yang baru, contohnya misalnya kalau kalian ingin belajar alat musik yang dulunya gak bisa Kak, aku gak bisa main alat musik apapun. Mungkin kalian bisa belajar sesuatu yang baru. Mungkin bisa les atau belajar sama teman kalian. Bisa belajar main piano, keyboard, drum, gitar. Wah pasti seru banget kalau kalian bisa menambah skill kalian. Atau apalagi Kak, banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajarin. Contohnya lain lagi apa Kak? Misalnya kalian bisa dekor ulang kamar kalian. Bagaimana? Seru banget kan? Kalian bisa beresin kamar kalian. Terus setelah itu kita mulai dari hal yang kecil. Beresin mainan kalian di kamar kalian. Terus kalian bisa tata ulang, kalian bisa dekor. Kalian bisa bikin kamar kalian sebagus mungkin. Sekreatif mungkin sesuai dengan idenya kalian. Sesuai dengan keinginannya kalian. Tidak cuma kamar kalian jadi bersih dan nyaman. Orang-orang juga pasti happy kalau kamar kalian bersih dan nyaman. Tapi kalian juga merasa jadi sesuatu yang baru. Wah kamarku jadi nuansanya baru, atmosfernya baru. Kalian bisa dekor ulang. Atau kalian juga bisa belajar bahasa mungkin, sesuatu yang baru. Mungkin bahasa, gak cuma bahasa Mandarin aja. Mungkin kalian bisa belajar bahasa Jepang, bahasa Korea mungkin. Atau bahasa Thailand. Wah banyak banget kan, bahasa Prancis mungkin. Hal-hal yang bisa kita pelajarin. Yang bisa berguna dan bermanfaat buat kita. Atau kalau mau kasih contoh lagi banyak banget kan yang bisa kita lakukan. Salah satu contoh lainnya lagi adalah mungkin kalian bisa membuat sesuatu yang kreatif. Ide-ide yang kreatif membuat suatu benda dari bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Gak perlu kalian beli. Contohnya misalnya Kak Lukman bikin benda ini. Ini cuma terbuat dari kaos kaki. Kaos kaki di rumah kalian bisa kalian bikin sesuatu benda yang baru. Atau mungkin kalian juga kalau sudah selesai minum beli aqua. Atau beli minuman, kalian bisa bikin bahan-bahan itu menjadi sesuatu yang baru. Misalnya benda minuman tadi bisa jadi tempat pensil atau bisa jadi celengan. Wah itu jadi menambah ide-ide yang kreatif dalam hidup kalian. Kalian bisa lakukan itu. Bisa lakukan juga aktivitas-aktivitas seperti yang biasanya kalian dengar dan lihat waktu kalian ibadah online. Biasanya sebelum di akhir ada aktivitas-aktivitas online yang bisa kalian lakukan. Atau waktu kalian ikut ibadah onsite pun juga ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita kerjakan. Kalian bisa lakukan itu. Seperti gambar-gambar yang Kak Luman akan tunjukkan di layar ini. Banyak kan hal-hal berguna yang bisa kita lakukan.
Jadi jangan bilang, Kak aku bosan Kak, gak ada yang bisa aku lakuin. Padahal tadi contohnya udah banyak banget. Jadi kalian bisa isi dengan hal yang berguna, yang bermanfaat. Yang bisa menambah skill kalian, menambah pengetahuan kalian. Dan gak cuma jadi berkat buat diri kalian sendiri, gak cuma jadi manfaat buat diri kalian sendiri. Tapi juga bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi katakan sama-sama dengan Kak Lukman, I can fight boredom. Sekali lagi ya dengan suara yang keras, I can fight boredom. Nah, kemudian poin yang kedua adalah kita bisa mengisi dengan hal-hal yang membangun. Kalau tadi kita sudah belajar, kalau kalian merasa bosan, kita bisa isi dengan hal yang berguna. Next, kita bisa isi dengan hal-hal yang membangun. Hal-hal yang membangun itu seperti apa, Kak? Hal-hal yang membangun adalah hal-hal yang membuat kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan bukan hal-hal yang merusak. Kalian tahu nggak bahwa Tuhan itu sudah kasih talenta dalam hidupnya kalian. Tapi kalian jadi orang jangan jadi malas untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kalian. Jadi kita mau tidak malas untuk mengembangkan setiap talenta-talenta, setiap skill yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya kalian. Sehingga kalian akan jadi orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Contohnya kita mau dengar Bible story berikut ini. Ada seorang tokoh di Alkitab yang tokoh tersebut dia itu mengisi hidupnya dengan hal yang berguna dan hal-hal yang membangun. Yang dia itu juga mengembangkan talentanya. Suatu hal yang dipercayakan dan dia kembangkan. Yaitu Daud. Mari kita dengarkan sama-sama Bible story berikut ini. Daud belajar memelihara domba sejak kecil. Dia merawat mereka dan melindungi mereka dari bahaya. Mereka suka makan rumput hijau dan minum air segar, dan ketika Daud memanggil mereka, mereka mengikutinya. Dia duduk di bawah pohon menjaga dombanya. Daud juga suka berdoa dan bernyanyi untuk Tuhan, dan dia mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Di waktu malam, Daud akan mencari tempat yang aman untuk domba-dombanya bermalam. Beberapa kali, dia harus mencari dombanya yang hilang, kemudian menggendongnya pulang. Daud juga menjaga domba-dombanya terhindar dari binatang buas yang mungkin akan menyakiti domba-dombanya. Daud menggunakan tongkat dan ketapelnya untuk mengusir binatang buas yang berani mendekati domba-dombanya. Ketika menjaga domba, Daud biasanya akan memainkan kecapi dan menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan Daud. Bisa kita temukan tertulis di Alkitab yang disebut sebagai Mazmur Daud. Nah, Daud adalah contoh orang yang mengisi hidupnya dengan hal yang berguna dan hal yang membangun. Waktu kita dengar Daud itu dipercaya sama ayahnya untuk menjaga domba. Tapi waktu Daud menjaga dombanya, Daud itu sambil menjaga domba, dia melakukannya sambil dia memuji Tuhan, sambil dia bermain kecapi. Dan Daud itu melakukannya dengan senang hati. Jadi Daud itu mengisi hal-hal dalam hidupnya waktu dia menjaga domba, dia mengisi daripada dia cuma sekedar tidur-tiduran atau males-malesan, sambil jaga sambil tidur-tiduran atau males-malesan. Tapi Daud memilih untuk dia itu memuji Tuhan, untuk dia itu bermain kecapi. Dan kalian tahu nggak apa yang Daud lakukan? Tuhan itu memakai hidupnya Daud. Jadi waktu Daud itu bermain kecapi, ketika dia bermain kecapi itu bisa mengusir roh-roh jahat di sekitar Saul. Wah, luar biasa kan? So, bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lakukan ketika kalian merasa bosan? Apakah kalian melakukan hal yang tidak membangun dan merusak? Misalnya seperti yang tadi, kalian langsung main games. Waktu kalian bosan kalian langsung main games sampai akhirnya kalian lupa waktu, terus akhirnya kalian lupa saat teduh, lupa nggak belajar. Atau kalian langsung ketika kalian merasa bosan, kalian langsung nonton. Terus kalian bisa-bisa terjebak, bisa-bisa tergoda untuk menonton hal-hal yang belum sesuai dengan usia kalian, belum sesuai dengan umur kalian. Maka itu hari ini kita mau pastikan, kita mau mengisi, waktu kalian merasa bosan, kita mau mengisi dengan hal yang membangun. Contohnya apa Kak? Contohnya juga banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan, hal membangun yang membuat kita terus bertumbuh. Misalnya kalian waktu bosan, kalian bisa saat teduh. Kalian bisa berdoa, kalian bisa membaca firman Tuhan, kalian bisa memuji Tuhan. Seperti
Kak Lukman juga mau sharing yang Kak Lukman alami. Waktu Kak Lukman dengar cerita Daud, Kak Lukman juga mau aplikasikan dalam hidupnya Kak Lukman. Waktu kali Kak Lukman itu mengendarain kendaraan, waktu Kak Lukman nyetir, terus Kak Lukman merasa bosan. Kak Lukman memutuskan untuk daripada nggak ngapa-ngapain, daripada bosan, Kak Lukman memutuskan sambil memuji Tuhan. Kak Lukman juga bisa dengerin khotbah-khotbah yang bisa membangun hidup Kak Lukman. Sama juga dengan kalian, ketika kalian merasa bosan, kalian juga bisa mengisi dengan hal yang membangun. Kalian bisa memuji Tuhan, berdoa, membaca firman yang bisa memperlengkapi hidup kalian, membangun rohani kalian. Atau kalian juga bisa ikut CG atau ikut pelayanan, itu juga bisa membangun hidup kalian, membangun rohani kalian. Gak cuma itu aja, kalian juga bisa berolahraga. Gak cuma sehat secara rohani, tapi juga bisa sehat secara jasmani. Hidup kalian jadi juga sehat, tubuh kalian bugar dengan berolahraga. Jadi ayo, kalau kalian merasa bosan, isi dengan hal yang berguna dan hal-hal yang membangun. Sekali lagi, kita mau buka big word kita hari ini. 1 Korintus 10 ayat 23. Kak Lukman bacakan sekali lagi. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kalau kalian bilang, Kak bosen Kak, aku gak ngapa-ngapain, gak ada yang bisa aku lakukan. Ingat, kalian bisa isi dengan apa? Yang pertama dengan hal-hal yang berguna, yang kedua dengan hal-hal yang membangun. Kalau kalian tahu itu hal yang membangun, ingat kalian harus tetap teruskan, tetap lakukan, jangan ditinggalin, jangan sudah bosan Kak, padahal itu hal yang membangun kayak saat teduh. Kalau kalian tahu itu hal yang berguna dan membangun, tetap teruskan, tetap lanjutkan, jangan kalian merasa bosan. Jadi ayo kita lakukan, kita mau sama-sama mengisi. Kalau kalian lagi bosan, kalian bisa mengisi dengan hal yang berguna dan hal yang membangun. Katakan dengan Kak Lukman sekali lagi, dengan suara yang keras, I can fight boredom. Sekali lagi, I can fight boredom. Wah, ayo adik-adik semua kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita mau berdoa, kita mau tutup mata kita mau sungguh-sungguh, kita mau berdoa, kita mau merenungkan apa yang sudah kita dengar hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan berkomitmen Tuhan. Di dalam saat-saat kami mungkin merasa bosan Tuhan, kami mau bertanggung jawab Tuhan. Kami mau memutuskan Tuhan untuk memilih Tuhan, melakukan hal-hal yang berguna Tuhan, melakukan hal-hal yang membangun Tuhan, dan bukan hal-hal yang merusak Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang berikan kami ide-ide yang baru Tuhan. Kau berikan kreativitasan yang baru Tuhan, sehingga kami tidak memilih untuk melakukan hal-hal yang merusak Tuhan, untuk cuma sekedar hanya main game aja Tuhan, atau cuma sekedar nonton bermalas-malasan Tuhan. Tapi kami mau memilih Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan untuk melakukan hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk melakukan hal yang berguna Tuhan, hal yang membangun hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sertai kami Tuhan, Engkau yang mampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan Engkau pakai, dan kami percaya hidup kami Tuhan boleh berdampak dan menjadi berkat Tuhan buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. See you next week.
aku ngerti Sharpie. Kalau kita bosen atau tidak tahu mau ngakuin apa, kita bisa melawankan dengan hal yang berguna. Benar sekali. I want to fight boredom. Yuk teman-teman di rumah kita kan sama-sama. I can fight boredom. Coba sekali lagi. I can fight boredom. Nah, sekarang kita mau ngapain Sharpie? Kita warm up dulu aja. Kan sehat. Hah? Warm up? Udah, Oke. ikuti aja. Ayo, ikuti Oke, oke. gerakannya kakak ya. Watch your head, watch your shoulders, body, body, bop, bop, bop. Touch your tummy, touch your bottom. Body, 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 bop. Wiggle your arms, wiggle your legs. Body, body, bop, bop, bop. Shake your hands, shake your feet. Body, 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 bop. Body, body, bop, bop, body, bop, bop. Body, body, bop, bop. One more time. Watch your head, watch your shoulders, body, body, bop, bop, bop. Body, bop, bop. Touch your tummy, touch your bottom. Body, 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 bop. Wiggle your arms, wiggle your legs. Body, body, bop, bop, bop. Shake your hands, shake your knees. Body, 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 bop. Body, 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 body. Yeay, asik banget ya. Wah, sekarang Toto tidak pegang HP lagi ya. Iya, ternyata melakukan sesuatu selain main game online itu lebih menyenangkan loh. Pasti dong. Teman-teman di rumah, kalau kalian bosen, jangan diisi dengan main HP. Kalian bisa melakukan aktivitas yang lain, seperti membaca buku, ngomong sama orang tua, bermain sama adik, belajar masak, dan masih banyak yang lainnya. Wah, buat teman-teman di rumah, kalau kalian bosen boleh kerjakan Boredom Buster setelah ini. Iya dong, tapi sebelumnya kita pamit dulu ya. Oke, see See you you next all week. next week. Bye-bye. Bye-bye.